detik, kemudian di 30 detik terakhir akan menyala lampu kuning, tanda akan berakhir. Kemudian di tanggapan 1 dan tanggapan 2 juga nanti sisa waktu 30 detik akan menyala lampu kuning. Mohon perhatian dari timekeeper ya untuk memastikan lampu-lampu tadi. Baik, Ida, siapa kira-kira yang akan bertanya kepada siapa? Ya, perlu kami informasikan kembali bahwa ini sudah diundi pada tanggal 5 Januari 2017 yang lalu, yang dihadiri oleh setiap perwakilan dari pasangan calon, ya, kemudian juga dihadiri oleh KIP Aceh di sana. Baik, yang pertama seharusnya ini yang bertanya adalah paslon nomor urut 5 kepada paslon nomor urut 3 ya. Tetapi karena paslon nomor urut 5 belum hadir, maka kita move ke item berikutnya. Siapa, Ida? Yaitu yang akan bertanya pasangan calon nomor urut 4. Memberikan pertanyaan selama 30 detik kepada pasangan calon nomor urut 1. Ya, waktunya 30 detik dari sekarang. Pak Tarmizi, saya ingin menanyakan pasangan nomor 1 tentunya. Bagaimana pendapat Bapak dalam hal ini menyangkut menyangkut dengan KEK. KEK ini adalah kawasan ekonomi khusus yang telah dicetuskan oleh Bapak Presiden. Siapa pengusulnya yang terbaik ya, menurut pikiran Bapak? Apakah ini pemerintah daerah ataupun ini BUMN? Terima kasih. Baik, ya silakan dijawab pasangan calon nomor urut 1 dengan waktu 1 menit 30 detik dari sekarang. Terima kasih Pak Zaini, karena ini pertanyaan yang sangat-sangat populer sekarang ini. Karena apa? Kalau kita lihat ini kita tak boleh berandai-andai dalam melihat kewenangan ini. Oleh karena apa? Gubernur dia punya kewenangan, walaupun sekarang misalnya di PLT Gubernur dia punya kewenangan. Tapi dari pengalaman yang sudah ada sekarang KEK, 9 KEK di Indonesia, 3 KEK yang diusulkan oleh pemerintah memang optimalisasi kerjanya tidak optimal, tidak berjalan bagus. Oleh karena itu kita berpikir bahwa ini yang paling tepat memang, apalagi KEK Lok Sumawe, ini konsorsium yang paling pantas untuk kemudian mengangkat ini. Kenapa? Di sana juga sekarang ini sudah ada tiga BUMN itu yang melakukan, Pertamina, PIM dan Pelindo. Otomatis itu yang kita harapkan, mereka nanti bisa mengangkat daerah ini luar biasa ini. Saya kira dari pengalaman ini kita melihat bahwa kita tidak mau lagi trial and error, kita coba-coba kepada masyarakat kita. Tetapi yang paling penting kita ini mensupport nanti untuk berbagai infrastruktur agar ini bisa terlaksana dengan bagus sekali. Dan yang paling penting lagi adalah dalam konsentrasi kepada kegiatan itu sendiri. Kita lihat di bagaimana dengan agronya, bagaimana migasnya, bagaimana industri-industri lain sampai kepada downstream. Ini yang paling penting, nanti kebijakan-kebijakan ini akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita bertekad. Nanti kalau saya misalnya kembali ke Aceh, saya bertekad bahwa pola konsorsium itu akan paling tepat di dalam mengambil kewenangan ini, tetapi disupport dengan bagus dari semua stakeholders. Baik, waktunya berakhir. Dan silakan nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari nomor urut 1. 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Menurut kami ini kesempatan yang kesempatan emas bagi pemerintah Aceh, di mana pemerintah Aceh sekarang telah mendapat untuk mengatur ekonominya secara bagus dan terakomodir semua. Dengan demikian saya kira pemerintah Aceh lebih bagus untuk mendapat kesempatan ini, dan kembalikan ini serahkan kepada BUMN, di mana nanti kita ada trauma yang lama, di mana pada waktu itu misalnya Pertamina yang mengelola itu daerah-daerah yang menghasil gas dan minyak dan gas. Apa yang terlihat, rakyat di Aceh tetap miskin. Yang dibawa keluar adalah itu pihak Pertamina sendiri yang kaya raya dan sebagainya. Bagi kesempatan ini saya kira Presiden telah memilih untuk waktu beliau datang ke Harun, beliau melihat itu aset raksasa peninggalan daripada Exxon Mobil. Ini gunakan, kesempatan ini gunakan untuk Aceh. Kita sudah mendapat yang demikian. Saya telah mencoba dulu untuk membuat surat supaya pengusulan ini adalah pemerintah Aceh. Ya, di sini kemudian kita nanti akan berkombinasi atau dengan pihak-pihak BUMN dan sebagainya. Saya kira ini kesempatan yang bagus untuk pemerintah Aceh. Jangan abaikan ini. Masih ada waktu, silakan.
Cukup. Baik, cukup ya. Baik, kami persilakan kembali kandidat dengan nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari kandidat nomor urut 4. Waktunya 1 menit dari sekarang. Ya, Pak Zeni, terima kasih. Kekhawatiran beliau itu memang harus dilihat dari sisi kalau dampak daripada apa yang dihasilkan daripada kek itu tidak memberikan sebuah dorongan kepada kesejahteraan masyarakat kita. Jadi bagi kita itulah merupakan kewenangan di dalam dampak itu yang didorong oleh pemerintah. Jangan kita hanya ingin mendapatkan kesempatan kemudian kita tidak mampu mengoptimalisasi daripada operasionalnya di sana gitu. Ini yang selalu terjadi di kita di Aceh. Oleh karena itu seakan robah total dalam kebijakan itu, bahwa yang paling penting bagaimana kita membangun sinergisitas ini. Kita lihat ini bagaimana investor-investor yang punya kekuatan, yaitu akan mensupport untuk akan bangkitnya ekonomi di daerah. Tidak boleh, kenapa? Kita pemerintah sudah pasti kita akan memakaikan dana rakyat. Oleh karena itu dana lain yang perlu kita undang ke Aceh, kekuatan-kekuatan lain. Inilah 3 aktor dalam pembangunan, yaitu pemerintah, private, dan rakyat. Ini yang perlu dipadukan. Ini kita selalu sangat berketu kepada kewenangan-kewenangan, tetapi kemudian kita tidak mampu melaksanakan sehingga rakyat menjadi korban di dalam kebijakan-kebijakan seperti itu. Terima kasih. Ya, masih ada waktu kalau ingin diteruskan. Oke, waktunya berakhir. Berikutnya, Ida silakan. Ya, Siapa? kita lanjutkan. Yang akan memberikan pertanyaan yaitu pasangan calon nomor urut 3 yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 6. Waktunya 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Cagup Irwandi. Kami ingin menanyakan tentang kanun nomor 7 tahun 2013 yaitu tentang hukum acara jinayat, dan tentang kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat acara jinayat yang disahkan pada tahun 13 dan pada tahun 14. Sebetulnya kanun ini sudah dirancang dengan inisiatif daripada DPRA. Dan semua fraksi di DPR sudah setuju supaya kanun ini disahkan. Tapi pada waktu itu saudara calon gubernur yang bahwa itu gubernur tidak mau menandatangani. Waktunya habis, tersebut. Terima kasih. Pertanyaan kami kenapa? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pasangan nomor urut 6 untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan. Dengan waktu 1 menit 30 detik dari sekarang. Banglah mengenai kanun itu. Semula itu bukan rancangan kanun jinayat yang kami ajukan. Yang kami ajukan adalah rancangan kanun tata cara kanun. Nah, lalu kemudian tanpa sepengetahuan kami DPRA selain melanjutkan pembahasan tentang kanun tersebut, lalu menambahkan kanun lain, kanun jinayah yang hanya ada satu item di situ, hukum rajam. Maka kami bukan menolak hukum rajam yang tergesa-gesa dipersiapkan, mungkin karena mengejar target pemilu 2009. Nah, bukan kami tolak, karena kami nilai itu masih belum lengkap, belum komplit, belum dengan pembahasan yang pengembaliannya kepada DPRA untuk dibahas lagi. Itu bukan kami tolak. Nah bagian Bang Lah. Masih ada waktu? Cukup. Oke. Ya. Baik, silakan kandidat nomor urut 3 untuk menanggapi dari jawaban kandidat nomor urut 6 dengan waktu 1 menit dari sekarang. Ya. Yang berkembang di masyarakat bahwa saudara gubernur memang menghindar menandatangani. Pertanyaan kami tadi adalah kenapa? Apakah ada tekanan pihak tertentu atau memang sudah terpengaruh dengan pikiran-pikiran sekularisme? Mestinya menurut saya justru kanun-kanun itu harus lebih banyak dibuat oleh saudara gubernur tentang syariat Islam ini, termasuk pemerintah ulama. Jadi saudara harus dorong misalnya supaya ini jadi, jangan dihambat, jangan tidak diteken. Masyarakat Islam memperjuangkan ini sejak zaman sebelum revolusi kemerdekaan. Itu bukan. Baik, masih ada waktu. Belum, masih ada kesempatan nomor kandidat 3, masih ada waktu. Mengingat Aceh adalah labelnya sebagai Islam di Mekah, maka sudah selayaknya kanun jinayat ini harus jalan, di mana hampir 100% masyarakat kita itu, Pak Irwandi, adalah masyarakat Islam. Saya rasa begitu. Terima kasih. Baik,
Baik, silakan kandidat nomor 6 untuk menanggapi kembali dengan waktu 1 menit dari sekarang. Itu bukan karena paham liberal, paham sekuler, bukan. Tapi melulu karena faktor kanunnya, rancangan kanunnya sendiri belum begitu siap. Belum begitu siap yang membuka kemungkinan untuk memvonis salah orang yang nggak salah, memvonis orang salah ya jadi nggak salah. Jadi oleh karena itu saya bukan menolak, tetapi mengembalikan ke DPRA agar dibahas lagi biar bagus. Lalu kemudian ada kanun jinayah yang komplit yang sekarang di masa Pak Zaini. Kalau masa saya itu kanun kayak begitu akan saya teken dengan 12 tangan. Baik, masih ada waktu, silakan kalau ingin lanjutkan. Cukup, saya pikir cukup, clear, jelas. Oke, baik. Kita berikan dulu aplaus untuk semua kandidat kita. Baik, pemirsa di rumah dan juga para hadirin sekalian. Berikutnya, paslon atau pasangan calon nomor urut 6 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan, waktunya 30 detik. Oke, slow down. Tunggu dulu. Oke, tenang semua. Silakan. Waktunya 30 detik dari sekarang. Apa Karya? Ingat Pilkada 2012, ketika itu Anda, Dr. Zaini Muzakir, dalam satu kesatuan yang nggak terpisahkan. Dan waktu itu Anda berjanji, ketika Anda berjanji kepada rakyat Aceh bahwa kalau menang akan masyarakat Aceh akan mendapat tunjangan 1 juta per kakak per bulan. Selain juga naik haji gratis. Yang ingin saya tanyakan, kalau Anda terpilih nanti jadi gubernur, akankah janji ini akan dipenuhi? Baik, waktunya berakhir, kandidat nomor 6. Silahkan kandidat dengan sebelumnya agar tidak sampai terdengar. Silakan kandidat dengan nomor urut 2 untuk menjawab. Waktunya 1,5 menit dari sekarang. Terima kasih. Biar kajian dulu baru tayang lima. Minum pada Man, dia bungong. Biar berjaya si juta per kakak pilihan, mainu karape ka 12 bulan kali mengdo nak ada minggu. Jadi bahagian dulu le mana ni dong rumah. Tapi itu hanam ni sama itu ke gubernur. Baik, masih ada waktu? Ya. Cukup? Oke, kalau cukup silakan kepada kandidat nomor urut 6 untuk menanggapi jawaban dari nomor urut 2 dengan waktu 1 menit dari sekarang. Oke, tenang dulu, jangan dulu. Kita tunggu dulu. Oke, ya silakan. Menyonya hanal untuk nggak pilihnya jawaban. Berarti Pak Kriya hana gagui yang pernah podium kebegahnya. Yang ada orang nggak pilih, nggak pilih mana jawaban gubernur jauh gimana? Harus diikut tengah jauh lah. Tenang belum, masih ada waktu. Silakan nomor 6. Masih ingin teruskan? Cukup. Silakan nomor 2 menanggapi 1 menit dari sekarang. Jadi mana bahasa Aceh kami bilang pada jagung baik kami ngempung meneng lawa. Jadi atayan tak usaha pakai baju kan kita perkakat tak usaha rakyat bersenang bersejahtera maju mereka nak putra siapa hal kali. Ilah namanya ni orang kan. Masih ada waktu, silakan. Ya, sudah. Oke, sudah. Baik, Ida, berikutnya. Ya, kita lanjutkan. Yang akan kita pastikan dulu hadirin kita tenang. Tetap semangat, kita berikan aplaus dulu untuk semua. Luar biasa. Ini namanya cinta perdamaian. Ida, berikutnya. Baik, kita lanjutkan yang akan bertanya yaitu pasangan calon nomor urut 1 yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 5. Dengan waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Dalam mekanisme penyusunan APBA selama ini dirasakan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara yang dikenal selama ini dengan KUA PPAS tidak berdasarkan RPJMD sehingga program pembangunan yang dibangun tidak memenuhi kebutuhan rakyat.
bagaimana kebijakan saudara ke depan untuk mengatasi hal tersebut? Baik, waktunya berakhir. Silakan. Silakan nomor urut 5 menjawab dengan waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Mohon bisa diulang, ini pertanyaannya kurang jelas. Dalam mekanisme penyusunan APBA selama ini, dirasakan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara yang prioritas yang dikenal selama ini dengan KUA PPAS tidak berdasarkan RPJMD, sehingga program pembangunan yang dibangun tidak memenuhi kebutuhan rakyat. Bagaimana kebijakan saudara ke depan untuk mengatasi hal tersebut? Baik. Terima kasih. 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pertama sekali kami mohon maaf akibat keterlambatan karena memang ada kepanjang di Pasir. Langsung saja. Sebenarnya antara RPJM, antara visi misi kita sebenarnya menjadi bagian daripada RPJM kita, RPJP kita yang menjadi juga KUA PPAS pada tahun berikutnya. Tetapi tugas kita ke depan bagaimana mensinkronkan antara rencana awal, visi misi dengan rencana berikutnya, kemudian menjadi bahasan daripada APBA pada tahun berikutnya. Kita konsisten ingin ke depan apa yang kita rancang, maka kita libatkan dari awal agar terjadi sinkronisasi antara kita pemerintah dengan Dewan. Karena seringkali kita paham, seringkali akibat perbedaan kepentingan politik antara pemerintah dengan Dewan, sehingga sering sekali terjadi kemacetan pembahasan-pembahasan di parlemen. Maka oleh ke depan, dari awal kita ingin membangun Aceh, maka kami dari awal merangkul, mengajak semua parlemen yang ada, sehingga kami bisa menguasai 60% dengan harapan apa? Pembahasan yang kita rancang nanti sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih. Baik, masih ada waktu kalau ingin diteruskan? Kalau tidak, cukup? Oke. Kita kembali ke kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 5. Silakan, waktunya 1 menit dari sekarang. Saya kira esensi daripada pertanyaan ini adalah bagaimana kebijakan seorang kepala daerah untuk percepatan pembangunan ini. Ini kan selalu jadi stagnasi sekarang. Kalau rutinitas seperti ini memang janji-janji kita ada harmonis segala macam bisa. Tetapi yang paling menentukan dalam hal ini kami kira adalah bagaimana kita menentukan prioritas pembangunan dulu pada awalnya. Mana yang krusial, mana yang penting, mana yang normal. Yang krusial tidak boleh tidak untuk rakyat kita, harus ada. Di situ akan menentukan kemudian. Dan makanya ini visi misi ini tidak akan menjadi RPJMD kita. Ini bukan main-main visi misi. Harus diterjemahkan dalam undang-undang nanti, ini persoalannya. Di sini melatar belakangi semua langkah ke depan untuk rakyat kita. Jadi kalau kita di sini dalam pinjaman visi tak mampu kita transfer, nah bagaimana kita jadi kepala daerah? Oleh karena itu saya kira ini yang paling penting kita pahami. Bagi angkat kebijakan-kebijakan ini untuk kemudian kita tahu baru mana pembangunan yang efektif, efisien dan untuk kesejahteraan rakyat. Kita kira demikian. Terima kasih. Baik, waktu masih ada? Cukup? Oke. Baik, kami persilakan kandidat nomor urut 5 untuk menanggapi kembali tanggapan dari kandidat nomor urut 1. Waktunya 1 menit dari sekarang. Apa yang kami sampaikan sebenarnya yang sama-sama kita pahami bahwa seindah apapun sebuah visi misi, sehebat apapun sebuah program, kita harus paham bahwa hukum tata negara Republik kita mewajibkan anggota dewan juga terlibat dalam keputusan itu. Kita telah berpengalaman Pak Tarmizi. Kita bisa saling berterikat dengan visi misi kita. Kita bisa berterikat dengan apa yang kita inginkan. Tetapi tidak selamanya kenyataan pemerintah bisa tersinergi dengan baik dengan DPR. Pengalaman telah membuktikan visi yang indah. Mungkin Pak Tarmizi juga pernah memimpin bagaimana Aceh Utara. Mungkin visi Pak Tarmizi waktu itu sangat luar biasa. Tetapi nyatanya apa yang bisa kita banggakan hari ini di Aceh Utara. Bukan berarti Bapak punya apa-apa, tetapi karena memang kondisi pada saat itu seperti itu. Jadi saya pikir yang paling penting membangun sebuah negeri, bagaimana membangun kebersamaan. Kita selalu ingin mengatakan bahwa untuk membangun sebuah negeri kita harus bersama membangun. Kunci utama dalam sebuah pembangunan negeri ini. Baik, waktunya berakhir kandidat nomor 5. Tetapi keterlibatan para dewan. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pasangan calon nomor urut 2 yang akan bertanya kepada. Oke. Baik, hadirin kami mohon tenang. Oke, slow down everyone. Ya. Saya ulangi, pasangan calon nomor urut 2 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4. Dengan waktu 30 detik. Waktu 30 detik dari sekarang, silakan. Maaf Dato'.
Ilon Gam. Defense Minister, Menteri Pertahanan. Tetapi lu dengar-dengar ni pegah nak nijuk peng ke kamu agam berota. Pat ni kubah pengen. Nah. Jumlah ini 60 miliar. Hormat negeri tu. Kamu hanya menumpuk apa lapangan. Baik, sudah masih ada waktu, silakan. Jadi dalam banyak Oke, waktunya berakhir kandidat nomor urut 2. Silakan nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari nomor urut 2. Dengan 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Iya. Saya minta supaya diulang dalam bahasa Indonesia supaya semua mengerti. Boleh? Bagaimana? Oke, silakan. Pertanyaan diminta supaya ditanyakan dalam bahasa Indonesia supaya semua mengerti. Oke, jadi silakan mungkin ini untuk kebersamaan kita karena tidak semua orang mungkin bisa bahasa Aceh. Mohon bantuan dari kandidat nomor 2 untuk bertanya dalam bahasa Indonesia biar semua kita bahasa paham. Indonesia. Ya. Saya dulu GAM. Saya Defense Minister, Menteri Pertahanan. Tetapi saya dengan ekonomi kan. Tapi saya dengan Bapak Gubernur ada membagikan uang 600 miliar untuk pembangunan GAM. Di mana uang itu kami tak dapat apapun. Baik. Setelah ulang waktunya, kita persilakan kandidat nomor urut 4 untuk menjawab dengan waktu 1,5 menit dari sekarang. Terima kasih Pak Karya. Dalam hal ini saya ingin menjawab bahwa memang ini program bukan yang bayangan-bayangan. Tapi saya pada waktu itu di samping 2013, di samping kita melanjutkan program-program BRA, kita juga melanjutkan dengan mengalokasikan dana sebanyak 650 miliar. 650 miliar kepada terutama sekali dalam waktu itu adalah untuk peternakan ayam, peternakan lembu dan kelautan dan perikanan. Tapi ini oleh kerana dikelola oleh tangan-tangan yang tidak ada amanah, maka ini akan sudah lari ke kantong mereka mungkin, tapi tidak tahu saya. Maka untuk hal ini saya sudah serahkan kepada kejaksaan. Saya minta supaya kejaksaan supaya mentuntaskan sesegera mungkin. Kita harus tahu siapa yang telah memutarbalikkan ini, yang menaruh ini ke jurang daripada penerima manfaat. Zakaria kan tidak dapat apa-apa, harusnya dia dapat. Terima kasih. Baik, masih ada waktu kalau ingin diteruskan. Cukup? Oke. Silakan kandidat nomor urut 2 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dari sekarang. Jadi kami ada 30.000 anggotanya ya. Jadi Bapak kasih uang kepada siapa, berarti Bapak lost control. Mohon Bapak semua dicek, apakah Bapak teken uang itu Bapak ada dapat fee? Sampai kami tak dapat. Jadi Bapak harus kontrol bagaimana sampai kami tak dapat 30.000 orang. Kombatan kami tak dapat apa. Ya, terima kasih. Baik, masih ada waktu untuk menanggapi? Cukup? Ya, cukup lah itu. Oke. Cukup. Baik, silakan nomor urut 4 untuk menanggapi tanggapan dari nomor urut 2. Ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Saya telah mencoba untuk membuat hasil yang terbaik. Tapi itu tidak bisa. Karena saya dengar, apa yang saya lihat bahawa pengelolaan ini oleh orang-orang yang sama, ya, tentang peternakan ayam dan lembu dan untuk membuat kapal untuk mencari ikan, ini oleh orang-orang yang sama. Ya. Tujuan saya adalah supaya penerima manfaat ini adalah ex kombatan termasuk Zakaria. Ya, tapi ini tanyakan kepada saya serahkan kepada Pak Kejati supaya ini tuntaskan segala siapa yang bertanggungjawab dalam hal ini. Tentu orang-orang yang telah memakan garam. Ya, telah siapa yang makan cabai itu yang pahit nanti, yang pedas. Ya, terima kasih Pak. Baik, masih ada waktu kalau diteruskan? Cukup? Oke, baik pemirsa di rumah dan juga para hadirin sekalian, mari kita berikan dulu aplaus untuk kita semua. Luar biasa. Tadi saya prediksi tidak berapi, ternyata berasa. Luar biasa. Alhamdulillah, artinya kita mencintai perdamaian semuanya ya.
Benar sekali. Oke, sampai di mana kita, Ida? Sudah selesai untuk segmen ini debat, ya. Oke. begitu. Dan tentunya kita akan masuk ke segmen yang terakhir nanti. Oke. Namun jangan kemana-mana pemirsa, tetap di debat kandidat putaran kedua mencari pemimpin visioner. Kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut.